Assalamualaikum. Selamat siang Bu Pelmi. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Tiwi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu, sesuai janji kita kemarin, Ibu ingin berdiskusi terkait kompetensi coaching Ibu menggunakan alur cerita. Bukan begitu Ibu? Iya, betul Bu. Jadi, nanti Ibu akan mempraktikkan coaching dengan teman sejawat Ibu. Dan saya yang diminta untuk menjadi pengamatnya. Bukan begitu Bu? Iya, benar Bu. Kalau begitu, nanti ketika Ibu coaching, saya akan mengamati berdasarkan langkah-langkah dalam alur cerita ya Bu, yaitu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Iya baik Bu. Agar saya nanti juga tahu apa yang menjadi catatan saya dalam proses coaching, saya mohon bantuannya Ibu untuk mencatatnya ya Bu ya. Baik, kalau begitu Bu, kita sudah sepakat ya Bu. Lalu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot agar saya bisa mendorong coacher saya menemukan solusi dalam permasalahannya, Bu. Jadi dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Dari ketiga yang saya sebutkan tadi, Bu, secara spesifik dan saya lebih ingin mendalam lagi, saya ingin kembangkan adalah kesadaran penuh, di mana indikatornya adalah yang pertama, fokus pemecahan masalah, dan yang kedua, menatap coacher ketika berbicara, serta yang ketiga, saya tidak akan melakukan kegiatan lain ketika coaching berlangsung, Bu. Baik Bu Tiwi, saya sudah mencatat semuanya ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana Bu Tiwi mencapai apa yang Ibu harapkan nanti dalam perkembangan coaching ini, kira-kira kapan nih coaching ini akan Ibu laksanakan? Jadi begini Bu, sebenarnya saya sudah membuat jadwal dengan coach saya hari ini. Sebentar lagi dia akan bergabung dengan kita. Jadi nanti mohon bantuannya Ibu mengobservasi proses coaching saya ya Bu. Baik Bu, jadi setelah nanti mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, saya akan menyampaikan ketercapaian pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan. Baik Bu, terima kasih. Siap. Nah, sepertinya coach saya sudah bergabung nih Bu. Saya izin mulai saja ya Bu ya. Ya Bu, silakan Bu Tiwi. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam Pak Redo. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sesuai jadwal yang kita sepakati kemarin ya Bu, ada yang mau saya ceritakan nih tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh iya Pak Redo, silakan apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Tiwi, akhir ini kan saya merasa murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 60% saja di kelas loh Bu. Oh, jadi murid-murid Bapak akhir-akhir ini kurang antusias dan mereka mengerjakan tugasnya hanya 60% saja dari jumlah seluruh murid di kelas Bapak ya. Jadi, menurut Pak Redo, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar loh Bu. Oh begitu, jadi Bapak menginginkan solusi dari
kurangnya antusias dari murid-murid Bapak ya. Jadi menurut Pak Redo, kira-kira hal apa saja membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama nih, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya kurang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak ini? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak ini. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, berpusat pada murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Oh iya, mantap Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar beragam dan mengasihkan. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh iya. Selain buku di perpustakaan nih Pak, adakah mungkin sumber belajar lain selain buku tersebut Pak? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok ataupun Reel di IG, Bu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali nih, bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, jika diberi rentang poin 1-10 nih Pak, kira-kira menurut Bapak, kondisi Bapak saat ini di poin berapa kira-kira Pak? Kalau di rentang mungkin saya berada di 5 atau 6 lah, Bu, kayaknya. Ya. Kira-kira berapa poin ideal yang ingin Bapak tingkatkan untuk kedepannya ini? Mungkin secara bertahap dulu, saya ingin sekitar 8-9 dulu lah, Bu. Oh iya. Bagus sekali itu Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama nih ya, Bu ya, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti ini di YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau yang lain. Oh iya. Bagus sekali rencana Bapak ya. Jadi Bapak di sini akan menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya, dengan menggunakan konten yang beragam ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Terus apa nih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak berbelajar materi, agar murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Akan saya serahkan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya.
Terus kira-kira berapa lama Bapak membutuhkan waktu agar anak-anak terlihat benar-benar antusias belajar dengan Bapak? Saya akan mencoba beberapa metode pembelajaran dulu, Bu. Jadi mungkin saya membutuhkan waktu sekitar sebelum ke depan lah nampaknya baru kita akan lihat perubahannya. Oh iya, baik kalau begitu Pak. Terus apa nih tindakan lanjut dari coaching kita hari ini Pak? Saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi, dan juga saya juga akan membuat refleksi dari kegiatan saya tersebut, Bu. Bagus sekali Pak. Terus kira-kira kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari sesi awal kita ini Pak? Karena saya mencoba sebulan ke depan, maka kita akan lanjut di bulan depan ya, Bu. Baik Pak, kita akan jumpa sesi berikutnya bulan depan ya. Baik Bu, terima kasih atas banyak arahan dan waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Alhamdulillah Bu, proses coaching Ibu sudah selesai. Menurut Ibu, bagaimana nih hasilnya? Menurut saya, alhamdulillah baik Bu. Karena coach saya tadi menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi Bu. Baik kalau begitu. Kita bahas ya Bu, kita analisis satu persatu. Iya Bu, baik. Silahkan. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sampaikan ketika observasi tadi ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi kan kesadaran penuh. Dan itu sudah saya lakukan, yaitu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah coach. Saya juga sudah mendengarkan penuh apa yang disampaikan coach. Saya sudah menatap coach ketika menyampaikan masalah, serta saya juga tidak melakukan kegiatan lain selain coaching tadi, Bu. Oke, baik Bu. Saya juga tadi memperhatikan secara langsung. Ibu sudah hadir penuh. Juga Ibu sudah mendengarkan secara aktif, sekaligus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi masalahnya. Ibu sudah melakukan proses coaching ini dengan baik. Terima kasih banyak Bu sudah melakukan penilaian terhadap coaching saya tadi. Iya, sama-sama Bu Tiwi. Kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot Bu, agar coach nanti bisa menemukan sendiri cara menyelesaikan permasalahannya. Bagus, baik Bu. Selanjutnya nih, apa nih langkah-langkah yang Ibu lakukan agar kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi bisa tercapai, Bu? Ya Bu, untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini, pertama-tama saya akan melakukan refleksi diri. Apa saja yang menjadi kekurangan saya, dan setelah itu saya akan mencari sumber-sumber referensi yang mendukung pengembangan kompetensi saya, Bu. Jadi Ibu akan mencari referensi terkait ini. Itu bagus sekali Ibu. Baik, untuk berikutnya ya Bu. Kapan nih Ibu akan melakukan coaching untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Insya Allah jika ada teman yang ingin coaching lagi Bu, mungkin dalam bulan depan ini ya Bu ya, insya Allah. Jadi Ibu Tiwi akan melakukan coaching lagi jika ada temannya ingin di-coaching, begitu ya Bu? Iya Bu, insya Allah Bu. Berarti dalam bulan ke depan ya? Iya Bu. Oke Ibu, untuk melihat proses coaching Ibu selanjutnya, saya akan usahakan luangkan waktu lagi. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya.
Ya, sama-sama Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk kita dan yang lainnya ya, Bu. Ya, amin ya robbal alamin. Mungkin karena saya masih ada acara lagi, saya mohon undur diri dulu ya Bu ya. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.